ya kita bisa melakukan breakthrough loh gitu loh. Kita bisa ya perlahan kita mengikis mafia tanah gitu. Jadi ayo sama-sama jangan takut. Di mana letak menguntungkannya, di mana letak dia membayarnya juga kan saya nggak tahu ya. Dan dari 4 kamar itu harusnya satu kamarnya adalah 1,5 juta. Ya, 750 sampai 1 juta. 4 kamar otomatis kan harusnya 4 juta toh. Dia pakai AC, dia pakai kulkas, ya standar kosan lah ya. Pakai tambah AC, nambah lagi, tambah pakai TV, ada lagi biayanya, itu kan normal gitu. Nah dia pakai nih 4 kamar ini, terus kemudian dia bayar dikasih sama ibu saya karena ya dia telah menjadi asisten ibu saya, jadi dia bayarlah 2 juta gitu kan. Harusnya ya kurang lebihnya 4 juta. Jadi ibu saya sudah mentolerir dengan ya udah simbiosis mutualismenya terjadi. Oke, dia jagain kosan, tapi lo kan juga dapat benefit dari ibuku gitu kan. Jadi ya itulah, mau dibilangin dibayar sampai detik ibu saya meninggal sih kita udah nggak terima apa-apa ya deh ya. Sekarang gini logikanya lagi, saya sih ngomongin di sini apa adanya dan pakai logika aja. Dia itu pada saat ibu saya meninggal, kami masih memberi dia izin tinggal di situ karena kan ya sudahlah, selama ini kami berpikir bahwa dia telah membantu ibu saya. Dan kembali lagi ya, di awal tuh kami sangat tidak ada pikiran apapun terhadap dia, sampai akhirnya dia memulailah bisnis yang saya bilang itu kan frozen food, yang awal mulanya adalah bisnis ayam tiren gitu loh, benar-benar yang di frozen, yang di freezer itu. Dan itu pun bermulainya dari kosan ibu saya yang tadinya cuma 1 freezer, 2 freezer. Begitu ibu saya, maksudnya itu juga setelah mama meninggal kan dia baru mulai, karena kan pemasukan sudah tidak ada toh dari ibu saya gitu kan. Jadi dia mulai tuh bisnis ayam itu dari 1 freezer, 2 freezer, lama-lama kita bilang tar dulu. Ya sebagai orang yang punya kosan di mana-mana juga tar dulu. Dulu bayar kosan juga enggak nih setelah ibu meninggal, karena satu dan lainnya bilangnya katanya COVID, tidak ada pemasukan, Tanah Abang tutup, yang katanya dia punya bisnis isi ulang air di Tanah Abang. Dia bilang nggak bisa soalnya kayak gini-gini. Dan ditambah lagi karyawannya ditaruh semuanya di kos, enggak semuanya ya, sebagian di kosan ibu saya yang juga tidak bayar. Oke? Itu satu. Terus kedua, dia mulai si bisnis itu sampai akhirnya kami keluarga merasa kayaknya nggak tepat deh kalau lo mulai bisnis di sini dan ternyata diisi di kosan nyokap gue hanya karyawan lo semua gitu. Sorry, tapi kayaknya semua udah harus keluar, ini dibersihin termasuk bisnis ayam frozen lo. Terus cari deh tempat yang sekarang. Dan benar, dia buka 5 cabang. Bayar nggak ke kita sedikit pun cicilan? Ya ada 2 juta. Berapa ya sebulan? Kalau enggak, aku takut salah ya. Tapi pokoknya kalaupun dia bayar nggak ada lebih dari 3 bulan, nggak ada. Oke? Dan itu satu. Dan yang kedua, dia buka bisnis frozen food, berkembang dari ayam frozen jadi frozen food yang punya 5 cabang setelah ibu saya meninggal. Bayar ke kita enggak, buka cabang malah iya. Dari manakah uangnya? Itulah yang selalu saya bilang sama teman-teman penyidik semuanya, tolong dong gitu, bantu ya, maksudnya tolong diselidiki lebih dalam lagi ini dari mana, karena bisnis ini baru ada setelah ibu saya nggak ada. Jadi kalau misalnya ya kayak saya kan menduga gitu kan, tapi kan hanya yang bisa membuktikan penyidik dan polisi gitu loh. Jadi itu sih, jadi kalau mau dibilangin udah bayar berapa 2M segala macam, boro-boro 2M, 2 juta aja masih nyicil. Oke. Lagi-lagi saya bilang yuk kita pakai logika aja. Di mana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya dengan handphone
bisa katanya membawa polisi ngelapor ke tempat kita. Lah gimana caranya penyekapan kalau lo bisa ke kantor polisi gitu loh, gimana? Kecuali itu, wah dia nggak boleh pergi apa segala macam ini, handphone diambil, nggak boleh itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone, dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek ke 5 cabangnya si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekap gitu loh. Nah, tapi karena sendiri udah diperiksa di Polres Barat loh. Sampai detik ini sih belum terima laporan ya gitu. Jadi makanya kayaknya pihak kuasa hukum hanya membesar-besarkan, menakut-nakutkan, I don't know. Tapi sampai detik ini sih kami belum ada Kalau dari penyidik belum ada komunikasi. sama Belum terima penyidik. surat panggilan apa-apa terkait Polres Jakbar. Ada laporan dari diri, kita nggak terima surat panggilan apa-apa. Tapi artinya santai ya menanggapi laporan itu. Ya, Laporan itu. sejauh ini Bapak gimana responnya? ya kalau kita kan selalu berpegang teguh kepada bukti, ya. bukti dan juga biarkan kebenaran yang akan menunjukkan diri sendiri dan apa ya, dan akhirnya akan terbongkar kok semuanya. Oke. Apa ya? Komunikasi Bang Panel pas yang dia tahu ada gimana pas dikasih tahu kalau Bang Panel ibaratnya dilaporkan lah sama pihak sendiri. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan gini, kita kan nggak bisa ya ngelarang orang untuk melakukan pelaporan, apalagi di tahap sekarang orang yang sedang yang sedang melakukan pelaporan ini dia sedang ditahan gitu loh. Pasti ya kita sih udah lumayan siap dengan istilahnya segala bukti dan segala kemungkinan dan segala usaha gitu ya. Jadi buat saya sih kayak gini ya udah nggak apa-apa, silakan laporkan, tapi kan juga harus ada buktinya dong gitu. Karena kan kalau saya sih nyerahin semua ke penyidik dan juga polisi sih untuk ini semua. Biar saya fokus lagi lah sama orang tua saya gitu. Karena selain penyekapan katanya menurut pengacara setelah peninggalan almarhum mama katanya pihak keluarga baik karena adik-adik dan juga kakak sempat kayak memisahkan diri untuk membagikan Ya Allah, nggak sih, saya sih nggak akan komenin kayak gitu, itu biar aja. Kembali lagi buat saya, Fokus ke permasalahan. saya fokus ke permasalahan ini. Kita tuh lagi menghadapi sesuatu yang besar loh, karena setiap harinya saya mendapatkan DM dari teman-teman yang juga menghadapi kasus mafia tanah gitu. Nah, buat saya tuh saya memberanikan membuka ini semua, insya Allah bisa juga jadi pembelajaran buat teman-teman. Dan buat saya tuh sekarang senangnya ada beberapa orang juga yang misalnya nge-DM gitu. Nge-DM tuh bukan hanya ya support pasti, tapi banyak juga curhatan yang terkait dengan orang-orang yang sedang kita proses gitu loh. Jadi dari dari oknum PPAT ada, dari si RK ini juga ada dengan suaminya gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di Lampung lah, di mana lah gitu. Dan itu laporannya banyak. Jadi sekarang sih saya sekarang justru minta tolong sama teman-teman buat yang memiliki masalah terkait dengan orang-orang yang sekarang sedang ditahan, sedang mengenai kasus ini adalah kesempatan untuk Anda melaporkan ke polisi, melaporkan juga ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Polda Metro Jaya, karena ini kasus menjadi sorotan sekali. Jadi ini kesempatan Anda, jangan takut. Ayo, ada aku, ada kita semua di sini, kita sama-sama buktikan kalau memang akhirnya mereka bersalah, ya kita bisa melakukan breakthrough loh gitu loh. Kita bisa ya perlahan kita mengikis mafia tanah gitu. Jadi ayo sama-sama, jangan takut, laporkan apa yang kamu sudah alami, kerugian 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, apapun itu silahkan. Apalagi terkait dengan nama-nama yang sekarang ini lagi ditahan.